Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdullah. Saya seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini di mana saya bakalan membuat tutorial tentang HTML dasar ya. Jadi tujuan saya buat tutorial ini diperuntukkan bagi teman-teman yang baru mau mengenal bagaimana cara membuat website ya, teman-teman. Jadi di sini kita bahas HTML dasar, tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Oke, jika teman-teman sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke materinya. Tapi sebelum itu, di mana saya bakalan jelaskan dulu apa saja sih persiapan yang kita harus persiapkan untuk melakukan praktikumnya ya. Jadi dari segi aplikasi yang kita butuhkan adalah text editor ya, teman-teman. Jadi di sini text editor. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi web browser. Oke. Jadi untuk HTML ini kita harus persiapkan ada cukup dua aja dulu ya kalau untuk belajar HTML dasar, yaitu text editor dan aplikasi web browser. Nah, text editor itu apaan sih? Jadi di sini kita bahas yang paling pertama. Yang namanya text editor itu ada Notepad yang sementara terbuka ini ya. Kemudian ada Notepad++. Kemudian ada Visual Studio Code. Kemudian ada apa lagi ya? Ada Atom. Kemudian ada Sublime Text. Kemudian ada Bracket. Nah, kalau nggak salah kayak gini ya tulisannya. Kalau misalkan salah, ya silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, jadi ini adalah text editor. Silahkan teman-teman tentukan, teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya sendiri, saya pakai Visual Studio Code. Jadi teman-teman mungkin bisa ya klik link yang ada di deskripsi untuk download Visual Studio Code-nya ini. Jadi tampilannya seperti ini. Ini text editor saya yang saya pakai ya, bukan saya buat. Kemudian yang kedua ada aplikasi web browser. Jadi aplikasi web browser ini itu setiap Windows sudah pasti ada. Nah, yang paling pertama itu ada yang namanya Internet Explorer. Kemudian yang kedua ada Edge bawaan dari Windows. Jadi ini yang aplikasi web browser yang dua ini itu bawaan dari Windows. Kemudian ada Chrome. Kemudian ada Clock. Jadi ini aplikasi web browser Clock ini itu waktu saya zaman SMP. Ada Opera. Kemudian ada Firefox. Nah, ini Mozilla ya. Mozilla Firefox. Jadi dan masih banyak lagi aplikasi web browser. Oke, jadi silahkan tentukan aplikasi web browsernya apa, kemudian text editornya apa. Jadi itu dua persiapan untuk HTML dasar ya. Oke, jika sudah, nah sekarang kita masuk ke materinya. Nah, di sini yang paling pertama saya bakalan buka Instagram dulu. Bagi teman-teman juga jangan lupa follow Instagram locker.programmer. Jadi ini ya, teman-teman follow, jangan lupa di follow ya Instagramnya. Nah, sedikit penjelasan. Jadi ini ada sampel analogi. Jadi analogi HTML itu, jadi HTML ini kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini bukan bahasa pemrograman tapi wajib gitu loh. Karena kenapa? Kalau kita lihat analoginya yang ada di sini, HTML ini adalah tulang manusia. Nah, kemudian ada yang namanya CSS. Nanti kita bakalan pelajari juga di tutorial selanjutnya. CSS ini adalah apa yang dilihat orang, ya kan?
Kemudian ada JavaScript, yaitu seperti jantung dari manusia dan daging-dagingnya ini. Kemudian ada Python, PHP dan lain sebagainya, yang itu sebagai apa ya? Sebagai organ tubuh manusia seperti apa nih? Seperti hati, ususnya dan lain-lain segala macam. Jadi itu ya. Itu penjelasan singkat. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok HTML ini nggak termasuk bahasa pemrograman? Jadi karena seperti kita lihat ya, kepanjangan dari HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Nah, jadi ini adalah bahasa markup. Maka dari itu HTML ini tidak disebut sebagai bahasa pemrograman. Nah, karena kenapa? HTML ini tidak memiliki logik, tidak memiliki kondisi. Mungkin teman-teman yang belajar Pascal, C++, nah itu kan adalah bahasa pemrograman karena kenapa? Ada logik di dalamnya, ada logika, ya kan? Kalau di HTML ini kita nggak punya logika ya, nggak pakai logika di dalam. Pokoknya kalau misalkan salah ya udah nggak tampil itu doang. Oke, sekarang kita masuk perkenalan dulu. Jadi di sini saya bakalan buat folder. Oke, jadi di sini saya buat folder yang namanya latihan HTML. Jadi ini ya. Kalau bisa sih diusahakan jangan pakai spasi ya, tapi pakai garis kurang atau underscore. Nah, jadi ini file HTML ini kita buka. Silahkan simpan di mana aja ya. Kita buka di sini. Nah, kita buka. Jadi ini foldernya sudah terbuka. Tandanya ada di sini. Nah, kemudian di dalamnya kita buat file ini. Silahkan klik ini atau bisa juga klik kanan di dalamnya. Kemudian new file. Nah, di sini yang paling pertama adalah kita tentukan dulu namanya apa. Jadi di sini saya berikan nama index, kemudian di belakangnya kita wajib kasih format yaitu HTML. Seperti ini ya. Karena kenapa? Kita mau belajar bahasa HTML. HTML dasar ya. Nah, oke. Jika teman-teman sudah buat file HTML-nya, nah kita ngetik gini, belajar HTML dasar. Nah, ini kalau kita save, kemudian kita lihat di dalam folder ini. Nah, ini udah ada nih filenya ya. Kita buat di Visual Studio Code tadi. Nah, kenapa mungkin teman-teman bertanya, kok bisa di sini jadi icon Chrome? Karena secara default kalau misalkan kita sudah tentukan formatnya apa, nah komputer kita itu mendeteksi bahwasanya oh ternyata file ini adalah file HTML di mana dijalankan pada aplikasi web browser. Jadi makanya kenapa di sini dia ikonnya Google Chrome. Oke, sekarang kita double klik. Jadi maka terbuka di sini. Nah, di sini saya jelaskan. Emang begini, cuman teks kayak begini aja kalau misal untuk buat HTML dasar? Tentu tidak ya, pasti ada strukturnya juga. Nah, di sini kalau kita inspect, di sini sudah default. Ini kan kita tidak ketikkan nih HTML, head sama body. Nah, kenapa bisa ada? Kenapa bisa muncul? Karena secara default aplikasi web browser itu kalau dia sudah mendeteksi bahwasanya oh ternyata file ini adalah file HTML. Nah, secara default dia buat yang seperti ini. Jadi aplikasi browser kita itu membuatkan struktur ini. Oke, nah sekarang mungkin ini penuh pertanyaan ya. Kenapa ada HTML, kenapa ada head, kenapa ada body. Oke, nah sekarang di sini saya bakalan jelaskan juga. Ini kita tutup dulu inspect-nya. Oke, ini kita hapus. Nah, sekarang kita pengenalan dulu yang namanya tag pembuka. Tag pembuka. Kita tutup. Nah, ini langsung ada ya penutupnya. Dia ada tag penutup. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu adalah konten. Oke. Di tag pembuka ini itu tentu bukan kayak gini ya. Ada key tersendirinya. Jadi kayak misalkan HTML, ada div, kemudian ada heading, kemudian ada paragraf, ada banyak ya. Tapi di sini yang kita pelajari strukturnya dulu. Tag penutup. Tag pembuka, sorry.
Oke, jadi mungkin sampai di sini teman-teman paham ya. Jadi seperti ini struktur dari HTML. Jadi di mana ada tag pembuka dan ada tag penutupnya. Yang membedakan antara tag pembuka dengan tag penutup yaitu ya garis miring ini ya. Jadi kalau ada slash, dia itu adalah tag penutup. Tapi kalau nggak ada slashnya ya udah dia adalah tag pembuka. Oke, mungkin teman-teman paham ya. Ini kita kasih komentar aja biar nggak tampil. Jadi ini cara buat komentar itu. Jadi lebih kecil, tanda seru, min, udah. Nah, kemudian di akhirannya itu di sini kita min lebih besar. Oke, sudah. Ini adalah komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini HTML. Nah, ini langsung otomatis dibuatkan karena kenapa? Saya sudah pakai ekstensi nih. Ini ada ekstensinya. Nah, kemudian di ini tag HTML ini atau elemen HTML ini adalah elemen induk atau tag induk dari bahasa HTML. Nah, kemudian di dalam HTML itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya head dan ada yang namanya body. Nah, sedikit saya jelaskan tentang head. Jadi head ini adalah di mana elemen tersebut menampung informasi yang tidak ditampilkan pada website kita. Jadi dia tampilnya nggak di depan sini, dia di belakang layar. Cuman satu yang tampil yaitu ada yang namanya title. Ya, di sini ada yang namanya tag title atau elemen title. Nah, kemudian kita tentukan nih, kita mau apa? Misalkan di sini saya kasih belajar HTML dasar. Nah, sebelum saya reload, teman-teman perhatikan di sini, ini kan nama filenya. Karena kenapa? Secara default ini title-nya. Tapi di sini kita sudah tentukan nih. Title adalah belajar HTML dasar. Jadi begitu kita reload di sini, nah ini udah berubah nih, belajar HTML dasar. Jadi cuman itu yang ditampilkan oleh tag head, yang bisa ditampilkan, yang bisa dilihat secara langsung. Selain itu kayak misalkan ada yang namanya style, style CSS. Kok gini ya? Oh, sorry, ini ada link CSS. Nah, ini kalau kita lihat itu nggak ditampilkan nih. Nih nggak ditampilkan ya di sini. Dia tampilnya di mana? Tampilnya pada saat kita inspect. Tuh, ada tuh. Ya. Tapi ini belakangan kita bahas ya. Ini saya tutup dulu biar luas. Oke, setelah mengenal title, kita lanjut ke dalam body. Jadi di dalam body ini anaknya ada banyak. Ada, kalau misalkan mau buat komentar yang gampang bisa kontrol slash ya, bisa tekan kontrol slash, dia langsung secara otomatis buat kayak gini. Jadi di dalamnya itu yang paling pertama ada yang namanya heading, ada yang namanya paragraf, gini ya, atau gini aja, paragraf. Kemudian ada yang namanya hyperlink. Terus ada lagi yang namanya apa ya, image. Kemudian ada lagi namanya, mungkin untuk sementara kita bahas 4 dulu. Jadi tag heading itu dimana kita mulai dari H1. Ini ketentuannya ya, ini wajib nih. Ada H2, kemudian ada H3, H4, H5, H6. Jadi ini adalah tag heading. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, gimana nih ya? Nah, ini di sini saya bakalan buat belajar HTML dasar. Oke. Nah, ini pada saat kita reload, kita lihat nih tampilannya kayak gimana tag heading ya. Oke. Nah, ini. Mungkin ada pertanyaan juga yang muncul, guna tag heading apaan sih?
Jadi misalkan kayak gini, kalau di koran itu kan atau surat kabar ya, di surat kabar itu ada tuh kan yang di bagian atas judul beritanya apa ya kan, kemudian subjudulnya apa. Nah, itu kita gunakan yang namanya tag heading. Nah, bedanya tag heading dengan paragraf di sini kita lihat. Jadi kalau paragraf itu di sini belajar HTML dasar. Oke. Nah, ini ya. Kalau kita reload, kita lihat. Nah, ini ada nih. Jadi, oh ya, sedikit saya jelaskan juga. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin kecil ukuran hurufnya. Cuman di sini dia di bold. Nih, di bold ya. Nih, ini mungkin sama ukurannya dengan heading 4. Cuman yang membedakan antara paragraf dengan heading yaitu kalau heading dia di bold karena dia adalah penting. Paragraf tidak di bold. Nah, itu bedanya ya. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Kalau misalkan nggak paham, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, jadi sekarang ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Kalau misalkan nggak paham, saya ingatkan kembali. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian hyperlink. Jadi hyperlink ini dimana kita membuat link untuk menuju ke satu file. Jadi misalkan di sini kita pakai bukan misalkan ya, ini wajib kita pakai tag A untuk hyperlinknya. Nah, kemudian di sini ini yang orange ini itu namanya atribut ya. Jadi ini namanya atribut teman-teman. Dan atribut ini dalam satu tag itu bisa banyak, bisa lebih dari satu. Jadi untuk href ini itu adalah tujuan linknya. Jadi tujuannya kita mau kemana gitu kan. Nah, oke, untuk sementara ini headingnya kita jadikan komentar dulu. Jadi kita buat jadi kosong seperti ini ya. Jadi kalau kita reload udah kosong ya. Nah, kemudian di sini di hrefnya saya mau buat yang namanya kontak.html. Nah, ini kontak.html. Jadi kita harus buat file baru lagi yang namanya kontak.html. Nah, ini teman-teman wajib ya formatnya di belakang .html. Nah, oke, sekarang di sini saya mau buat dua, saya duplikat seperti ini. Oh ya, sedikit juga kalau misalkan teman-teman mau ikut shortcut yang saya pakai, teman-teman bisa download ekstensinya. Jadi masuk ke extensions, kemudian search di sini keymap Sublime Text. Nah, ini Sublime Text keymap and setting import. Nah, jadi ini boleh ya, boleh diikutin ini importer untuk bisa sama-sama samain dengan saya ya settingannya. Nah, kalau misalkan sudah, jadi untuk duplikat itu teman-teman bisa tekan kontrol. Jadi ini taruh aja kursornya di sini, kemudian kontrol shift D. Nah, itu duplikat tuh. Jadi gitu ya. Nah, di sini yang saya mau bedakan, nah, di sini kita tambahkan target. Jadi targetnya ini adalah blank, underscore blank. Nanti bentar kita lihat perbedaannya apa antara yang di atas dengan tidak ya, yang pakai target, atribut target dengan tidak. Jadi di sini saya mau ini tetap pada halaman. Kemudian ini membuka tag baru. Membuka tab baru. Oke, jadi itu ya. Mungkin teman-teman sudah paham ini. Jadi dimana yang di atas ini dia tetap pada halaman, kemudian yang kedua dia membuka tag baru. Oke, sekarang kita reload. Nah, ini ada dua nih, udah ada dua ya. Oke, kita tes dulu. Jadi ini tetap pada halaman.
Oke, sebelum itu kontaknya kita pakai HTML, kemudian head, kemudian body. Nah, di headnya ini seperti biasa kita kasih title. Tuh ini apa ya, halaman, title top halaman kontak. Kemudian di sini kita kasih H3 heading ya. Ini halaman kontak. Oke. Udah ya. Ini kita reload dulu seperti biasa. Kemudian tetap kita klik ini nih, link tetap pada halaman. Jadi kalau teman-teman perhatikan tuh yang di bagian bawah sini, ketika saya sorot itu ada tuh file C.Laragon www.latihan html kontak.html. Jadi kalau kita klik, nah dia tetap nggak buka tag baru. Nah, kemudian kalau misalkan kita kembali ya, jadi ini kita kembali. Nah, kemudian kita buka tab baru. Nah, dia buka tab baru tuh. Jadi artinya kalau misalkan di sini targetnya underscore blank, berarti dia membuka tab baru, teman-teman. Jadi itu ya perbedaannya ya. Mungkin sudah paham untuk teman-teman ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian image. Jadi di sini saya sudah punya satu image, yaitu logo dari Locker Programmer. Ini kita masuk ke Laragon di sini. Nah, di sini saya bakalan buat satu folder yang namanya image, dimana kita menampung semua gambar yang bakalan kita pakai. Nah, jika sudah, oh ya di sini saya lupa kita paste logonya. Nah, ini kita rubah jadi logo saja. Nah, oke. Nah, jika sudah, kita bakalan modif di bagian ini. Jadi jangan di halaman utamanya ya. Kita modif di sini pakai tag img. Nah, di sini langsung ada dua nih, ada source, ada src dan alt. Nah, src ini itu adalah source di mana kita arahkan di mana tempat penyimpanan kita, penyimpanan gambarnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada folder image, kemudian di dalamnya ada logo.png. Jadi kita arahkan ke situ, berarti kita masuk dulu ke folder image, kemudian logo.png. Nah, alternatifnya ini kita di sini gambar Locker Programmer. Oke. Ini kita tutup biar luas. Jadi seperti ini ya. Jadi sebentar kita lihat apa ini alt itu adalah alternatif, kemudian src itu adalah source. Dimana kita arahkan filenya yang kita simpan di mana. Jadi yang logo.png ini kita simpan di dalam folder image, kemudian namanya. Kemudian alternatifnya di sini kita isi dengan gambar Locker Programmer. Nah, kalau kita lihat ini dia besar ya. Jadi besar. Nah, jadi kalau kita tidak tentukan lebar dan tingginya, dia ikuti ukuran defaultnya nih, teman-teman. Jadi kalau kita klik kanan gambarnya, masuk ke kita klik dulu, habis itu masuk ke properties, kemudian details. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dia itu dimensinya 4281 kali 4282 pixel. Jadi itu adalah ukuran defaultnya. Nah, karena di sini kegedean, nah kita atur lagi nih. Di sini kita kasih atribut width, kita kasih 150 pixel. Kemudian height-nya, ini atribut height, kita kasih 150 pixel juga. Jadi ini untuk atributnya. Nah, kemudian kita reload. Nah, udah kecil ya. Ini logo dari Locker Programmer. Nah, udah. Habis itu mungkin teman-teman bertanya nih, kok alternatifnya nggak muncul? Jadi kalau misalkan agak lemot. Jadi ini alternatif ini biasanya kita temukan kalau ada satu website yang kita
buka ya di browser. Nah, terus gambarnya ini mungkin korup atau koneksi atau servernya lemot untuk load gambarnya, itu dia bakalan memunculkan, dia bakalan tampilkan tulisan ini, tulisan alternatifnya. Atau misalkan salah nama nih, kita ketik di sini logi. Logi itu kan nggak ada. File logi.png itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kita reload, nah udah di sini ada tuh muncul gambar locker programmer. Itu penjelasan singkat untuk image tentang alternatif ini, atribut alternatif. Oke, sekarang kita masuk ke format teks. Jadi untuk format teksnya ini, tapi sebelum itu di sini kita kasih link lagi. Linknya itu index.html. Ini kembali ke halaman utama. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada nih. Oh, sorry. Kita kasih BR. Oke. Di sini ada tag baru lagi nih, teman-teman. Ini ada tag baru, tapi cuman pembukanya aja. Jadi di HTML itu ada yang wajib, ada yang pakai penutup, dan ada yang enggak. Nah, ini enggak usah pakai penutup ya. Kalau tag break ini enggak usah. Tapi kalau yang kayak macam H3 itu harus ada punya penutupnya, kayak tag hyperlink ini. Image juga nggak ada tuh, nggak ada penutupnya kalau image. Nah, ini bisa dilihat ya, nggak ada penutupnya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat juga ya. Ups, kok gini? Oke, ini kita reload. Loh, kok nggak mau ya? Oh, sorry. Padahal udah dikasih break loh. Ini breaknya kita reload juga. Oke, udah. Gitu ya. Nah, sekarang gini, kita kembali ke halaman utama ini. Jadi di bawahnya ini kita bakalan belajar. Oh, ini kita hapus. Sudah. Nah, kita ganti di sini yaitu format teks. Sebenarnya format teks ini ada banyak. Ada berbagai macam untuk format teks, tapi di sini saya bakalan berikan 3 contoh. Cuma 3 contoh tentang format teks ini. Jadi format teks itu ada yang namanya tag B, ada yang namanya tag I. Oops, tag I. Kemudian ada yang namanya tag del. Nah, sebentar kita lihat ya. Di sini kita kasih lorem 25 aja biar kepanjangan ya 25. Kita kasih 5 dah. Ya udah. Sini juga lorem 5. Nah, ini juga nih lorem 5. Jadi Visual Studio Code ini dimana dia menyediakan satu snippet yang namanya lorem. Jadi lorem ini kayak misalkan tuh, kalau misal ada kita mau contoh teksnya yang panjang, kita tinggal ketik lorem seperti ini. Jadi ini emet. Nah, ini ada emet lorem, kemudian kita tentukan tuh mau berapa kata. Ini misalkan 50 kata. Ya udah, dibuatin tuh 50 kata. Tapi di sini kita buat 5 kata aja nih. Jadi 1 2 3 4 5. Yaudah ya. Paham ya, mungkin paham sampai sini. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih tentang tag B ini, tag B, tag I, dan tag del. Oke, sekarang kita lihat. Nah, tapi ini nyambung nih. Nyambung ya. Jadi di sini di belakangnya kita kasih tag BR, depannya juga belakangnya juga. Jadi seperti ini. Dan kita save. Biar dia ke bawah. Nah, oke. Perbedaannya yaitu di sini untuk yang tag B itu dia bold ya, bold. Dimana dia mempertebal hurufnya, mempertebal katanya. Kemudian yang di bawah itu adalah I. Kalau kita sort seperti ini, dia menjelaskan bahwasanya the I element represents a span of text in an alternate voice or mood.
dan masih panjang itu. Jadi tag I ini itu adalah italic. Jadi biasa tuh kalau misalkan di Word ya, teman-teman buka Word, bisa tekan Ctrl I, dia itu jadi miring kayak gini. Karena italic ya, ini italic. Kemudian yang di bawah ini dicoret nih. Karena kenapa? Di sini dia adalah del removal from the document. Jadi dia kayak semacam menghapus ya, bahwasanya ini memberitahukan bahwasanya ini adalah teks salah. Seperti itu. Jadi itu ya untuk teman-teman format teks. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya, seperti biasa. Oke, sekarang di sini kita bakalan lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke bagian div. Jadi di sini saya buat satu file lagi, yaitu apa ya? Kita buat misalkan di sini latihan.html. Udah, ini aja ya namanya. Jangan lupa dibuatkan menunya juga nih, biar bisa kemana-mana ya kan. Jadi tadi udah ada satu. Udah ada satu. Jadi ini kita rubah jadi kontak. Sekaligus kita belajar buat menu ya. Oh ya, gini aja nih. Di sini yang paling pertama itu kita kasih halaman utama seperti ini. Ini yang kedua adalah kontak. Nah, kemudian ini yang di halaman utama kita ganti jadi hashtag seperti ini. Biar apa? Biar kalau kita reload, nah ini dia nggak berubah-berubah. Kalau misalkan kita klik, ya udah nggak ada perubahan. Ini dia nggak nge-reload. Itu ya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke kontak gini, ya kan? Kalau kita reload, ya udah reload juga ya. Nah, kalau misalkan di kontak itu, ini kita ini aja, kita copy paste ke sini ya. Habis itu di sini yang kontaknya kita rubah jadi hashtag. Kemudian di sini kita rubah jadi index.html. Kemudian kita buat satu lagi nih tadi ya, link href latihan.html. Kemudian isinya itu kita kasih di sini latihan. Udah. Ya. Ini saya mau di sini BR biar dia ke bawah ini ya. Kita kasih BR lagi. Sebenarnya ini nggak wajib kayak gini ya. Kita nanti atur di CSS. Tapi untuk sekarang kita nggak belajar CSS dulu. Kita belajar dulu HTML seperti apa. Nah, jadi dia ada gini, ada space-nya satu ya. Ini kita perbaikin lagi, kita ganti jadi logo. Reload udah aktif ya. Jadi sini ada kontak gak di reload. Karena kenapa? Ya sekarang kita ada di halaman kontak. Kita kembali ke halaman utama. Udah gini kita kasih 100 ya. Oke, mungkin bertanya nih teman-teman, ini gunanya kita kasih hashtag kapan sih? Jadi kalau misalkan kita ada di halaman tersebut, kalau misalkan kita klik menu halaman utamanya lagi, itu dia nggak nge-reload. Karena kenapa? Dia deteksi, oh kita sudah di halaman indeks ini, makanya nggak usah. Tapi kalau kita nggak kasih hashtag kayak gini, ini kita reload ya. Nah, kalau kita klik halaman utama, tuh dia perhatikan ini ya. Perhatikan ini icon dunia ini. Nah, itu dia kayak nge-reload gitu kan. Tapi kalau kita pakai hashtag, nah ini kita reload, udah ya. Nah, kita klik halaman utamanya, udah, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Jadi kita paksa tombol menu ini, kita sebutnya menu, kita paksa link ini nggak ngeload apapun ya. Jadi gitu. Oh ya, di sini kita kurang nih, tambahkan tag link lagi, latihan.html.
Di sini latihan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat di bagian latihannya HTML seperti biasa. Kemudian height, kemudian body. Oke. Kita kasih title. Ini halaman latihan. Saya gini, halaman latihan. Oke, terus di sini kita kasih H3. Ini halaman latihan. Oke, gitu ya. Nah, jadi sekarang gini nih. Sekarang gini. Jadi ini kita sudah buat halaman latihan, ya kan? Nah, sekarang kita buat menunya dulu. Kita ambil aja ini, kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, udah. Jadi yang di bawah ini dimana kita belajar. Tadi udah tahu ya bahwasanya ini adalah komentar. Ini ya, komentar. Jadi komentar ini dia tidak ditampilkan di sini, teman-teman. Tapi tampilnya di mana? Pada saat kita inspect. Nah, gini, ini ada nih, ya kan? Muncul semua. Oke, lanjut. Nah, yang bakalan kita pelajari sekarang yaitu tag div. Jadi ada namanya tag div seperti ini. Tag div ini dimana kita membuat satu grup. Jadi satu grup ini jadi kalau misalkan teman-teman nanti buat satu website, otomatis ada tuh ya navbarnya, ada sidebarnya, ada kontennya, ada footernya, jadi gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau kita buat satu di sini, ini kita kasih komentar di atas sini ya. Sorry, kita kasih komentar di sini. Kita bagi dulu nih. Yang paling pertama itu adalah headingnya. Heading. Kemudian di sini div lagi. Tapi divnya ini kita kasih di sini adalah konten. Konten. Ini ya. Kemudian di bawahnya kita kasih apa ya? Kita kasih footer ya. Footer. Footer gini. Nah, kemudian kita tag div lagi. Oke. Sekarang di heading ini kita bakalan buat H3. Jadi di H3 ini dimana adalah lorem. Kita kasih lorem aja. Nah, kemudian di sini kita buat paragraf dimana kita kasih lorem 25 ini ya. 25, kemudian footernya itu kita kasih di sini paragraf saja. Paragraf. Atau kita kasih link. Sorry, kita kasih link aja. Ini link, kemudian kita href. Hrefnya kemana? Oke, hrefnya itu sekarang kita buka. Jadi ini kita buka, copy paste seperti ini. Habis itu di sini kita kasih locker programmer. Nah, sekaligus kita apa ya? Kita belajar ini juga ya. Belajar apa lagi namanya? Oke, sekaligus kita belajar apa ya? Buat ini ya, buat char sheet. Jadi char sheet itu dia kayak gini, kita dan kemudian copy. Jadi kalau kita reload dulu, kita masuk ke latihan. Nah, ini ada nih, ada kayak semacam logo copy nih, copyright ya. Oke, programmer. Jadi kalau begitu diklik, dia langsung masuk nih ke Instagramnya ya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang ini udah nih ya. Jadi tag div ini dia nanti gunanya kalau misalkan kita buat satu grouping untuk navbar, kemudian kita kelola CSS-nya kayak gimana, tampilannya mau kayak gimana. Jadi itu ya. Kita buat index.html biar bisa kembali. Ini kita matikan juga seperti biasa. Oke. Kayak begitu
begitu diklik ya udah nggak ada terjadi apa-apa. Karena kenapa? Kita di halaman latihan.html. Oke, lanjut ya. Jadi ini udah, mungkin teman-teman udah paham. Kalau nggak paham kembali lagi silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, selanjutnya di sini kita bakalan buat satu menu lagi. Ini kita buat satu menu yang namanya table.html. Nah, kemudian di sini kita kasih table. Oke, ini di sini, kemudian di sini ininya kita pindahkan ke bawah sini. Dan kita buat satu file lagi nih. Kita buat satu file yang namanya table.html. HTML. Oke. Ntar biasa HTML head, kemudian body. Oke, udah ya. Di sini kita kasih title. Oke, di sini halaman table. Terus di sini H3-nya kita kasih ini halaman table. Oke, udah. Nah, di halaman table ini dimana kita bakalan belajar membuat table ya. Jadi ada seperti ini, tag table. Di dalam tag table itu terbagi menjadi dua seperti kayak HTML ya. Jadi ada yang namanya t-head, kemudian ada yang namanya t-body. Nah, t-head ini itu dia menampilkan apa ya, membuat headingnya ya. Jadi kalau misalkan di Excel, misalkan teman-teman buat tuh kayak misalkan nomor, nama, dan lain-lain segala macam. Oke, seperti itu ya. Di sini kita kasih table row, tr-nya dulu. Kemudian di sini kita kasih th. Kenapa th? Karena dia heading ya, head ya. Sini kita kasih nomor, kita duplikat seperti biasa, Ctrl Shift D bagi teman-teman yang sudah install extensionnya ya. Kemudian di sini nama, dan di sini tahun lahir aja ya, tahun lahir seperti ini. Jadi di sini kita kasih di sini tr lagi. Kemudian di dalamnya, jadi di sini kita kasih tr, kemudian di dalam tr kita kasih td, nomornya 1. Habis itu namanya misalkan saya Faturrahman. Kemudian di sini kita kasih tahun lahir 1999. Oke. Nah, ini kita reload biar ada menunya. Nah, ada menu tabel ya. Nih. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Cuman di sini kan loh, kok kayak gini belum berbentuk tabel. Nah, jadi caranya itu kita kasih atribut border. Kita bordernya kasih 1. Kalau kita reload, nah udah ada tuh ya. Ini ada tabelnya. Jadi itu untuk table ya. Ini kita copy dulu menunya. Nah, belum ada menunya. Kita copy paste di sini. Untuk table kita matikan. Kontak di sini kita isi kontak .html. Oke, sudah. Ini udah ya. Gitu kita reload ya udah ada nih. Kontak. Oh, sorry. Sini kontak ya. Salah itu. Nah, ini kita ini kita kembali kontak. Oke, udah kembali kontak. Halaman utama. Masuk halaman utama, kontak masuk, HTML latihan masuk, table masuk. Oke.
Jadi tadi itu yang harus diingat, kita sudah buat char sheet ya, belajar char sheet. Ini ada banyak sebenarnya char sheetnya. Oke, jadi itu ya untuk char sheet. Kemudian kita lanjut di sini table juga udah ya, mungkin udah paham teman-teman. Jadi ini untuk headingnya sama kayak di HTML, ada yang namanya heading head ya. Kemudian ada body, jadi dia sama nih, cuman yang membedakan T head itu adalah table head, kemudian atau header. Nah, kalau yang di bawahnya adalah table body atau isinya seperti apa ya. Ini kalau untuk mau nambah lagi, misalkan di sini kita kasih, misalkan di sini Iksan, misalkan di sini kelahirannya 1998, ini seumpama aja ya 2. Nah, kalau kita lihat di tabelnya itu dia nambah ke bawah lagi nih, ada nih ya. Itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Mungkin ini yang terakhir ya. Terakhir itu ada yang namanya kita buat list.html. Nah, jadi kita buat filenya dulu yang namanya list.html. Seperti biasa di sini HTML, head, kemudian body, kemudian kita kasih title halaman list, kemudian di sini kita kasih heading 3, ini halaman list. Seperti biasa di sini kita kasih apa ya? Kita kasih menunya dulu. Ini masuk menu. Oke, jadi ini menunya kita ganti. Ini juga menunya kita ganti. Ini juga menunya kita ganti nih. Ini untuk listnya kita matikan. Dan di sini table.html ya. Ya. Nah, di sini kita bakalan lihat with-rescall, tutorial, HTML, kemudian list. Nah, ini list. Ini ada beberapa macam ya, ada yang pakai UL yaitu unordered HTML list. Di UL itu unordered. Kemudian ordered ada OL. Kemudian ada DL juga, description list. Nah, ini ada banyak nih. Ada UL, ada OL, ada LI, list item, ada DL, ada DT, kemudian ada DD juga ya. Jadi itu. Nah, sekarang yang paling pertama yaitu dimana kita buat UL dulu. Oke, seperti biasa kita kasih heading 5 aja ya. Nah, ini adalah oh ya, tag UL. Oke, sorry. Nah, ini kita duplikat jadi berapa ya? Biasanya sih cuma 3 yang sering dipakai ya. Ini adalah OL, kemudian ini adalah LI. Oke. Nah, sekarang di dalamnya kita buat UL dulu nih. UL, kemudian LI. Jadi list ini LI ini adalah list item. Jadi wajib ya kalau misalkan ada OL. Oh, jadi ini nggak usah nih. Cukup 2 aja ya contohnya. Yang paling sering digunakan. OL kemudian LI. Ini LI kayak gini. Oke, misalkan di sini yang paling pertama adalah kita buat menu makanan aja ya. Di sini nasi goreng. Kemudian kita LI lagi. Kita duplikat jadi beberapa. Misalkan di sini soto ayam. Kemudian ada nasi kuning. Kemudian ada pangsit. Nah,
misalkan gitu ya. Di sini kita misalkan minumannya nih. Minumannya misalkan ada green tea, ada apa lagi ya? Ada kopi. Minumannya ada jus jeruk, ada ya apa lagi ya? Ada jus lemon, misalkan ya. Ini ya, 4. Oke, kalau kita lihat di sini, nah, ini kita reload biar muncul lagi nih. Oh iya, ini belum ada namanya. Kita belum kasih nama nih di sini list. Makanya tuh nggak kelihatan ya, karena belum ada namanya. Itu wajib ya, wajib. Kita kasih nama di sini. Di sini juga kita kasih nama list. Terakhir di sini juga list ya. Oke. Jadi ini udah nih. Kalau kita reload udah tampil ada list. Kita lihat listnya. Jadi tag UL itu dia ada defaultnya dia kasih titik kayak gini. Ada titik kayak gini. Tapi kalau OL itu dia mulai dari angka 1 sampai dan seterusnya. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu perbedaan antara UL dengan LI ini paling sering banget digunakan ketimbang yang DL, DT, DD itu. Jadi mungkin itu ya teman-teman, sekaligus materi terakhir adalah HTML list yang kita bahas pada tutorial kali ini. Jadi kalau misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan, silahkan dibenarkan, silahkan dikoreksi di komentar kalau misalkan ada yang salah. Saya ingatkan kembali juga bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Satu juga jangan lupa di follow Loker Programmer ya teman-teman. Jangan lupa di follow, linknya semua ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada yang salah silahkan dikoreksi, tinggalkan pertanyaannya juga di kolom komentar. Jadi mungkin cukup sekian, sampai jumpa di tutorial selanjutnya teman-teman.